Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini Rabu 15 Februari. Komisi 8 DPR mengusulkan biaya haji di bawah 50 juta rupiah. Sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan di angka 69 juta rupiah. Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini, Rabu 15 Februari. Kemarin, pembahasan berlangsung alot sehingga keputusan ditunda hingga hari ini. Anggota Komisi 8, Yandri Susanto menyatakan, panja Komisi 8 mengusulkan biaya haji di bawah 50 juta rupiah. Namun pemerintah sempat mengusulkan di angka 69 juta rupiah. Ya, insya Allah keputusan panja itu bersama pemerintah bisa lebih diterima oleh publik, khususnya calon jamaah haji. Nanti diumumkan secara resmi, tapi pasti di bawah angka 50 juta, insya Allah. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Farid Aljawi, menyebut kenaikan biaya ibadah haji harus rasional, sehingga tidak memberatkan calon jemaah. Kesehatan umat lansia lebih ekstra, lebih banyak daripada pelayanan kesehatan yang mudah. Nah, ini lagi ditimbang-timbang oleh pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa menentukan harga yang memang rasional dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita hitung waktu ini sudah sangat mepet. Ya, ketika pengumuman pelunasan, ya masyarakat harus siap-siap untuk pelunasi dan juga masih ada persiapan-persiapan berikutnya yang menjelang keberangkatan. Yang kurang lebih sekitar 5 bulan lagi begitu. Pekan lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan Kementerian Agama mengusulkan rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 sebesar 69 juta rupiah. Ma'ruf mengatakan selama ini subsidi untuk biaya haji terlalu besar, yakni sebanyak 59%. Memang tahun lalu subsidi haji itu terlalu besar, 59%. Nah, sekarang sedang kalau itu terus dipertahankan, berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan. Nah, supaya tidak, maka subsidi itu harus dikurangi. Nah, sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat ya, masyarakat bisa menerima, tapi juga dana haji tidak tergerus. Terus subsidi bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR biaya haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 70% dari biaya rata-rata BPIH, yakni 69,1 juta rupiah. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per jamaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Biaya akomodasi di Mekah sebesar 18 juta rupiah, biaya akomodasi di Madinah sebesar 5,6 juta rupiah, biaya hidup atau living cost sebesar 4 juta rupiah, biaya visa haji 1,2 juta rupiah, dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arafah, Mina dan Musdalifah sebesar 5,5 juta rupiah. Tahun 2023 Indonesia mendapatkan kuota haji yang hampir sama dengan sebelum pandemi, yakni sebanyak 221.000 jemaah haji. Terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 dan haji khusus sebanyak 17.680. Tahun 2022 ibadah haji pertama kali dilaksanakan pasca pandemi. Kala itu, pemerintah Arab Saudi memangkas lebih dari 60% kuota haji dan Indonesia mendapat kuota lebih dari 101.000 anggota jemaah haji. Tim Liputan, Kompas TV. Panja Komisi 8 DPR mengusulkan biaya haji tahun 2023 di bawah 50 juta rupiah. Kita bahas hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Syazili. Selamat malam, Kang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, saya mau konfirmasi dulu. Jadi sudah sepakatkah antara DPR dan pemerintah biaya haji di bawah 50 juta rupiah? Ya, secara resmi kami baru selesai tadi rapat panja Komisi 8 DPR RI dengan panja pemerintah. Ya. Jadi secara formal nanti akan segera dilakukan rapat kerja antara Menteri Agama dengan Komisi 8 sendiri
terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Panja, Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Panja pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Haji dan juga dari BPKH serta Kementerian Kesehatan dan berbagai komponen pemerintah yang lain. Jadi karena itu secara resmi saya kira memang nanti formalitasnya nanti akan diumumkan malam ini oleh Komisi 8 bersama dengan Menteri. Namun hasil dari Panja ini memang cukup menggembirakan ya terhadap hasilnya. Tidak seperti yang kita dengar bersama, usulan pemerintah memang pada awalnya hampir mendekati 98 juta ya. Nah, dari proses yang kami lakukan untuk menelisik berbagai komponen-komponen yang bisa diefisiensikan, alhamdulillah biaya haji secara keseluruhan itu sebesar 90 juta. Nah, dari 90 juta ini disepakati kami tetap mengedepankan aspek menjaga sustainabilitas keuangan haji. Maka setiap jamaah nanti dirata-ratakan membayar sebesar 49 juta ya. Jadi memang alhamdulillah di bawah dari 50 juta gitu. Nah, yang harus menjadi catatan penting dan saya informasikan kepada masyarakat, kesepakatan Panja kita itu bagi jemaah haji yang telah melunasi tahun 2020 yang lalu, namun dia tidak bisa berangkat akibat pembatasan usia dan pembatasan kuota, maka tidak perlu membayar biaya tambahan. Jadi karena waktu yang gagal berangkat 2020 karena pembatasan usia atau kuota itu tidak perlu ini ya, tidak perlu membayar tambahan ya? Tambahan. Nah, bagi jemaah haji yang tidak berangkat tapi telah lunas tunda di tahun 2022, maka membayar tambahan sebesar 9.400.000. Nah, bagi jemaah haji Indonesia yang seharusnya berangkat tahun 2023 dan belum melunasi, itu akan diberikan setoran pelunasan sebesar 23,5 juta. Jadi ini adalah hasil keputusan dari rapat Panja yang tadi telah diselesaikan. Jadi tapi tentu ini rata-rata secara keseluruhan bahwa pembiayaan haji tahun ini tentu mengalami tetap mengalami kenaikan karena pada tahun 2022 yang lalu pada awalnya kan memang biaya haji sebesar 81 juta, kemudian sekarang menjadi 90 juta, lalu tahun yang lalu kenapa naiknya begitu tajam karena memang ada kebijakan yang tiba-tiba yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tentang kenaikan masyair ya, biaya selama ibadah haji yaitu di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Gitu kira-kira. Jadi yang membayar biaya tambahan kalau yang 2020 kita tegaskan kembali 2020 tidak berangkat karena usia ataupun kuota tidak perlu bayar, tapi yang lunas tunda 2022 membayar kurang lebih 9 juta rupiah dan 2023 yang belum melunasi itu akan membayar sisanya juga tapi ada dibantu 23,5 juta ya? Betul, 23 juta persisnya. 23 juta. Nah, akhirnya bagaimana diambil kesepakatan win-win solution ini dari Panja Komisi 8 maksud saya dan juga Panja pemerintah? Ya, tentu prosesnya panjang ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba menelisik terlebih dahulu komponen pembiayaan haji yang diusulkan oleh pemerintah. Misalnya terutama 3 komponen besar. Pertama soal penerbangan ya. Penerbangan yang asalnya sebesar 33,9 juta setelah ditelisik dan tentu kita mencoba untuk mempelajarinya secara lebih mendalam. Alhamdulillah mengalami penurunan ya hingga 32 juta sekian gitu ya. Itu cukup signifikan. Kemudian juga misalnya untuk hotel atau pemondokan gitu ya, yang asalnya sekitar 4.500-an
rial gitu sekarang turun gitu ya menjadi 4.300 ya. Iya. Kemudian misalnya biaya untuk konsumsi ya memang ada beberapa yang kita mengalami efisiensi ya dan itu cukup signifikan gitu ya. Dan tentu ada biaya yang kami kira memang perlu dirasionalisasi supaya tidak memberatkan para jamaah. Intinya ya dari hasil itulah kemudian dari 98,8 juta tersebut bisa diturunkan ke angka 90 juta. Ya, jadi ini sesuatu yang memang kita lakukan dalam rangka mencari sisi yang positif. Terus yang kedua tentu karena biaya keseluruhannya mengalami penurunan gitu ya dari hasil haji, maka formulasi dari biaya haji pun juga mengalami penyesuaian. Yang asalnya dibayar oleh jamaah itu ya yang diusulkan pemerintah itu kan 30% dari nilai manfaat, 70% dibayar oleh jamaah. Nah, kami lihat nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, memang untuk tahun berjalan ini mereka mengalokasikan sekitar 7,1 triliun. Ya, sementara kebutuhan untuk nilai manfaat sesuai dengan formulasi tetap mempertimbangkan bahwa yang dibayar oleh jamaahnya harus tetap lebih tinggi. Kita sepakati 55% dibayar oleh jamaah, kemudian 46% dibayar oleh nilai manfaat. Gitu. Nah, dengan melihat ketersediaan akumulasi nilai manfaat pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terpakai, terutama di tahun 2020 dan 2021, yang memiliki saving 15,2 triliun, maka kami ambil sekitar 1,8 triliun dipergunakan untuk haji tahun ini. Gitu. Jadi total nilai manfaat yang diberikan untuk tahun ini ya sebesar sekitar 8 triliunan ya. Baik. Nah, ini tidak mengganggu sama sekali nilai pokok haji yang sekarang dikelola oleh BPKH. Baik. Saya kira akumulasi manfaatnya masih sekitar 13 triliun. Baik, semoga ini jadi solusi terbaik. Bicara soal biaya haji, tadi pemerintah menetapkan kenaikan biaya haji 49,8 juta rupiah yang akan diumumkan malam nanti, tapi sudah disepakati tadi ya oleh Panja pemerintah dan juga Panja DPR. Baik, terima kasih atas waktunya dan informasi terkininya. Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.